intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6 dengan muatan PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan juga SBDP. Baik, yang pertama kita akan membahas atau mempelajari PPKN, melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Masih ingatkah kalian dengan hak dan kewajiban yang sudah kita pelajari bersama-sama? Insya Allah kalian masih ingat ya. Pelajarannya sangat mudah. Kewajiban kita di rumah yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua juga menghargai makanan. Jadi kita tidak boleh menyisakan makanan di rumah, dihabiskan, jangan sampai ada sisa. Kewajiban di sekolah yaitu kita melaksanakan piket kelas. Jadi kita melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi tidak boleh terlambat juga agar piket kelasnya berjalan tertib. Selanjutnya, menjaga ketenangan di perpustakaan. Jadi kita tidak boleh berbuat gaduh di perpustakaan agar suasana di perpustakaan tetap tenang dan juga tidak mengganggu teman-teman yang membaca buku di sebelah kita. Kewajiban yang selanjutnya yang ada di sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu. Jadi artinya kita harus disiplin waktu dalam datang ke sekolah agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kewajiban kita di masyarakat. Apa sih kewajibannya? Menjaga saluran air dari kotoran dengan cara tidak membuang sampah di saluran tersebut. Selanjutnya yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Jadi kita harus mematuhinya. Sekarang kita akan fokus ke bahasa Indonesia. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif: menggunakan kata-kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang beraturan dan bermakna, logis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh komputer dalam pendidikan. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen. Komponen tersebut adalah CPU, keyboard, dan mouse, dan juga layar. Pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang profesor matematika Inggris, bersama asistennya membuat suatu mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dioperasikan dengan menggunakan tenaga uap. Penemuan Charles tersebut merupakan cikal bakal komputer maju saat ini. Oleh karena itu, penemuan tersebut yang dilakukan oleh Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Penemuan komputer ini memiliki dampak. Yang pertama, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan juga cepat. Yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui email. Email dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko. Selanjutnya, berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. Dan yang kelima, memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Dan yang terakhir, membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang lain atau dampak dari penemuan komputer yang ada pada zaman sekarang ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang SBDP, yaitu memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada.
nada-nada dari setiap interval nada, yaitu prim, 0 nada. Jadi tetap ya, dari do ke do dan terus seterusnya. Yang kedua ada second 1 nada, do ke re ke mi dan lain-lain. Ada thirds, yaitu intervalnya ada 2 nada. Next ada quarts, yaitu 2,5 nada. Selanjutnya quint, 3,5 nada. Dan ada juga sect, yaitu 4,5 nada. Kemudian juga ada septime, yaitu 5,5 nada. Dan yang terakhir adalah octave, yaitu 6 nada. Maaf, itu 6 nada ya. Selanjutnya yaitu menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Contoh kata baku misalnya kata apotik merupakan kata baku dari kata apotik, atau izin merupakan kata baku dari kata izin. Sudah sering dijelaskan kan? Untuk kata baku dan juga kata tidak baku, insya Allah kalian bisa. Selanjutnya kita akan membahas melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Kalian sudah membahas tentang kewajiban dan juga pelaksanaannya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat melaksanakan kewajiban dan juga akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya, mainan tetap terjaga dan juga tidak cepat rusak. Dan akibatnya jika tidak melaksanakan, mainan akan cepat rusak dan berantakan. Selanjutnya, kewajiban kita datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat jika melaksanakannya, kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Dan juga akibat jika kita tidak melaksanakannya akan tertinggal pelajaran. Selanjutnya yang kedua, kewajiban melaksanakan piket kelas. Manfaat jika kita melaksanakannya, kelas akan rapi dan kita dapat belajar dengan tenang. Akibatnya jika tidak melaksanakannya, kelas menjadi kotor dan pembelajaran tidak akan tenang. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaatnya jika kita melaksanakannya yaitu kita semua warga akan dapat memakai fasilitas umum dengan nyaman. Akibatnya jika kita tidak melaksanakannya, fasilitas umum akan rusak dan kita tidak nyaman memakainya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk presensi kalian tulis di kolom komentar, dan untuk tugasnya kalian bisa lihat di link deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.